Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya hikmat Tuhan menguasai hidupnya kita pagi ini, sehingga kita juga bisa menghidupi hari ini dengan hal yang positif, dengan sudut pandang yang berbeda, dengan sukacita, dan kita bisa menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah, kesehatan, kekuatan. Kami sadar kalau sampai hari ini kami masih hidup, kami masih diberikan kesehatan. Kami tahu semuanya sungguh-sungguh karena anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Kami sadar dan kami mengalami bahwa anugerah-Mu yang menjadi perisai Tuhan di sekeliling kami, sehingga kami masih boleh dilindungi dengan sempurna di tengah-tengah badai yang terjadi di sekeliling kami. Kami tetap percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga buat tangan-Mu yang selalu ada, yang membuat perbedaan dalam kehidupan kami, dan kami sadar bahwa kami sungguh menyembah Allah yang hidup. Mari Tuhan, sebentar kami mau belajar firman Tuhan, biar kebenaran yang kami terima pagi ini boleh sungguh-sungguh memerdekakan kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ada satu hal yang saya ingin bagikan, dan saya ingin mengajak untuk kita bisa sama-sama belajar, dan saya percaya kebenaran ini akan sungguh-sungguh memerdekakan kehidupannya kita. Saya kasih judul untuk devotion kita pagi ini adalah half full, setengah penuh. Mari buka sama-sama dengan saya 2 Yohanes 1, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan, dari penatua kepada ibu yang terpilih, dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Nah, ada satu ayat yang sangat menarik di ayat yang keempat di sana. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman kita lihat tadi, bahwa di sana Yohanes katakan ada sesuatu yang menurut saya ini sangat menarik, bahwa di sana dikatakan bahwa Yohanes sangat bersukacita. Kenapa? Karena dia mendapati di sana bahwa separuh dari anak-anak siapa yang dimaksud ini? Adalah anak-anak dari Maria, ibunya Yesus. Dan di sana didapati bahwa ada setengah yang mengikuti perintah Tuhan, ada setengah dari mereka yang berjalan dalam kebenaran, ada setengah dari mereka yang tetap enggak murtad. Berarti setengahnya enggak hidup dalam kebenaran, setengahnya mungkin meninggalkan Tuhan, setengahnya mungkin enggak tahu lagi jelas nasibnya seperti apa, setengahnya mungkin sudah menolak, enggak mengakui Yesus lagi sebagai Mesias. Dan Anda tahu bahwa yang dikatakan ini adalah bukan orang biasa, tetapi Maria sebagai ibunya Yesus. Dan menurut saya ketika Yohanes berkata bahwa aku sangat bersukacita mendapati bahwa ada setengah dari anak-anakmu ibu yang masih hidup benar, yang masih mengikuti perintah Tuhan, yang masih hidup dalam kebenaran. Dan dia katakan bahwa dia sangat bersukacita. Menurut saya itu hal yang mungkin nggak bisa dikatakan keluar dari mulut seorang pendeta dalam masa-masa zaman sekarang ini. Kalau Anda tanya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, dan Anda tanya berapa banyak jemaatmu yang masih hidup dalam kebenaran, kalau didapati di sana bahwa hamba Tuhan itu mendapati bahwa oh ya, setengah dari mereka masih hidup dalam kebenaran dan setengahnya meninggalkan Tuhan. Kebanyakan secara penghakiman kita akan ngomong bahwa hamba Tuhan itu nggak lagi diurapi. Kenapa? Ada setengah dari orang yang digembalakannya meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak komselnya kita? Bagaimana dengan anak-anak gembalaannya kita? Menurut saya ini bukan angka yang bisa dibanggakan, bukan angka yang bisa dikatakan bahwa sangat bersukacita. Anda kalau dengar ada pendeta yang ngomong bahwa aku sangat bersukacita setengah jemaatku masih ikut Tuhan, tapi setengah yang lain sudah nggak ngikut Tuhan. Kita bisa menilai bahwa
ini nilainya 5 dari 10. Ini nggak lulus. Kalau mau sukacita, kalau mau bangga, harusnya 8 atau 9 dari 10. Tetapi dikatakan setengah. Bahkan dalam bahasa aslinya sebenarnya nggak pasti 50%. Dalam beberapa terjemahan ada yang ngomong hanya a few. Beberapa saja yang masih ngikut. Tapi Yohanes bisa ngomong seperti ini. Aku sangat bersukacita karena melihat masih ada beberapa, masih ada sebagian yang ikut dalam jalan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran. Nah, menurut saya ini sesuatu hal yang harus kita miliki di tengah-tengah situasi yang nggak menentu seperti ini. Kita melihat angka-angka COVID yang sangat tinggi akhir-akhir ini dan kita belum tahu sampai kapan puncak tertingginya. Tetapi di sana, apakah kita bisa bersukacita melihat hal yang positif, atau kita bisa berkata bahwa aku kayaknya udah nggak diberkati oleh Tuhan, aku nggak dilindungi oleh Tuhan lagi. Tetapi Yohanes ngomong bahwa aku bisa bersukacita, dan Yohanes bisa melihat sudut pandang yang sangat positif di sana. Dia nggak peduli dengan berapa banyak yang sudah ninggalin jalan Tuhan, tapi dia katakan aku bersukacita atas ada orang-orang yang masih ngikutin jalan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita hidup dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi sangat penting untuk kita belajar dari sikap Rasul Yohanes pagi ini. Untuk kita bisa bersukacita atas apa yang masih positif yang terjadi di sekeliling kita. Berita mana yang lebih kita suka lihat atau kita suka dengar? Angka positif yang terjadi setiap hari atau angka kesembuhan? Apakah kita menjadi berduka cita? Apakah kita menjadi khawatir, kecewa, ketakutan ketika kita melihat angka COVID yang begitu naik? Atau kita bersuka cita atas begitu meningkatnya angka kesembuhan? Pilihannya ada di tangan kita. Tapi pagi ini saya ingin berkata, apapun yang terjadi, ketika kita bisa melihat dari sudut pandang seperti Yohanes, kita tetap akan melihat bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita akan tetap ada hal yang positif, yang atasnya kita bisa bersukacita. Kita bisa bersukacita kalau kita belum kena COVID sampai saat ini. Kita bisa bersukacita walaupun kalau kita kena COVID tapi kita masih diberikan anugerah, kita nggak punya gejala yang berat. Ataupun kalau kita masih punya gejala yang berat, kita masih bersukacita, kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Semuanya kita tetap punya pilihan. Apakah mau bersukacita, melihat itu sebagai half full atau half empty? Mana yang menjadi pilihan kita? Saya berdoa pagi ini sungguh-sungguh kita mulai dengan sikap hati yang baru di dalam Tuhan. Kita mulai dengan sukacita, dan kita tetap bisa melihat hal-hal yang positif, dan kita bisa katakan bahwa aku bersukacita atas itu. Aku nggak peduli dengan penilaian dunia, aku nggak peduli dengan penghakiman dunia terhadap hidupku dan sekelilingku, tapi aku bersukacita atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Aku bersukacita kalau aku masih sehat, aku bersukacita kalau aku masih dapat kerjaan, aku bersukacita atas perlindungan Tuhan, aku bersukacita atas shalom yang masih Tuhan kasih dalam kehidupanku. Aku bersukacita kalau keluargaku masih utuh, aku bersukacita, dan saya percaya masih ada sangat banyak hal di mana kita bisa katakan aku bersukacita. Ayo belajar dari sikap Rasul Yohanes. Dia nggak terintimidasi, dan dia nggak ngomong kepada Ibu Yesus pada waktu itu, Ibu Maria, aku sangat sedih. Kenapa? Karena setengah dari anak-anakmu sudah meninggalkan Tuhan. Tapi dia memilih untuk bersikap positif, bersikap sukacita. Aku bersukacita karena masih ada beberapa. Aku bersukacita karena masih ada separuh dari anak-anakmu yang hidup dalam kebenaran. Saya berdoa kebenaran hari ini akan sungguh-sungguh memerdekakan kehidupan yang kita, sehingga kita nggak lagi hidup dalam ketakutan, kita nggak hidup dalam kekhawatiran, tapi kita hidup di dalam sukacita. Di mana sukacita itu saya percaya itu akan menjadi obat, itu akan membangun imunitas dalam kehidupannya kita, sehingga kita bisa survive dalam masa-masa seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua hidup kami hari ini, dan kami berdoa Roh Kudus kuasai hidup kami. Ajar kami untuk melihat dari sisi yang positif. Ajar kami untuk melihat hal full Tuhan. Kami boleh melihat semua hal yang positif yang Tuhan kerjakan, dan kami nggak komplain, kami nggak khawatir, kami nggak takut atas semua hal yang negatif yang terjadi di sekeliling kami.
Ajar kami untuk mulai fokus, untuk melihat hal-hal di mana kami bisa bersuka cita. Hal-hal di mana kami bisa mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang gak pernah melanggar firman-Mu. Engkau Tuhan yang gak pernah melanggar janji-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menggenapi segala perjanjian Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan saat ini kepada setiap umat-Mu. Berkati Tuhan hari ini, setiap kami boleh berjalan dalam sukacita yang ajaib. Dan kami boleh bersukacita atas semua hal yang positif yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.